Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ferawati Fajri, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya, NIM 230602065, kelas 6B, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi persediaan terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Di sini saya memiliki 3 topik pembahasan, yaitu ada bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga. Bab pertama berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua ada landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bab ketiga ada jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data, juga uji hipotesis. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitiannya. Di sini ada 3, yaitu yang pertama tantangan akurasi data, resiko operasional, dan pentingnya penelitian. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tantangan akurasi data, yaitu kesalahan input data, keterlambatan integrasi, dan kurangnya pelatihan SDM. Ini berdampak pada akurasi data, persediaan, dan kualitas laporan keuangan. Yang kedua ada risiko operasional, di mana ketidakefisienan sistem informasi akuntansi persediaan dapat menyebabkan overstock atau stock out yang berujung pada kerugian finansial dan penurunan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pentingnya penelitian. Studi ini relevan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem informasi akuntansi persediaan di Indomaret dan menemukan solusi demi meningkatkan kualitas informasi keuangan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama ada efektivitas SIA persediaan. Di sini menjelaskan tentang apakah efektivitas sistem informasi akuntansi persediaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Indomarko Prismatama. Yang kedua ada kesalahan input. Bagaimana hubungan antara kesalahan input data dan sistem informasi akuntansi dengan tingkat keandalan laporan keuangan. Yang ketiga ada integrasi sistem. Sejauh mana integrasi antara sistem pencatatan persediaan dan modul pelaporan keuangan mempengaruhi ketepatan waktu dan akurasi laporan. Yang keempat ada kompetensi SDM. Apakah kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi akuntansi persediaan mempengaruhi kualitas informasi? Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, ada beberapa tujuan penelitian. Di antaranya, yang pertama, untuk mengukur efektivitas sistem informasi akuntansi persediaan di Indomaret. Yang kedua, menilai pengaruh efektivitas terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Yang keempat, menganalisis dampak kompetensi SDM terhadap kualitas informasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat penelitian, yaitu diantaranya ada teoritis, praktis, dan akademis. Saya akan menjelaskan yang pertama teoritis, yaitu kontribusi pada ilmu akuntansi dan sistem informasi akuntansi memperkaya literatur tentang keandalan sistem informasi dan akurasi data. Selanjutnya praktis, di mana yang dimaksud evaluasi bagi manajemen Indomaret untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi persediaan. Selanjutnya ada akademis, relevansi bagi mahasiswa dan peneliti untuk mengkaji topik yang serupa. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini ada 4 landasan teori. Yang pertama, sistem informasi akuntansi persediaan.
Sistem informasi akuntansi adalah sistem pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan. Dalam bentuk persediaan, SIA penting untuk mencatat, memantau stok, dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada komponen dan fungsi SIA, yang meliputi hardware, software, prosedur, database, dan personel. Di sini fungsinya untuk mencatat transaksi, memantau stok, dan menyusun laporan persediaan. Selanjutnya ada indikator efektivitas, yang diukur dari keandalan, akurasi data, kemudahan penggunaan, ketepatan waktu, dan integrasi sistem antar bagian organisasi. Yang terakhir ada kualitas laporan keuangan. Hasil akhir proses akuntansi yang mencerminkan posisi keuangan. Kualitas ini dipengaruhi oleh relevansi, keandalan, keterbandingan, dan pemahaman. Selanjutnya ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Marliani dan Siregar pada tahun 2022 tentang integrasi berbasis data, yang menjelaskan kendala sinkronisasi basis data relasional di Indomaret menyebabkan keterlambatan dan ketidaksesuaian laporan keuangan bulanan. Ini menekankan pentingnya integrasi sistem. Yang kedua ada penelitian dari Mulyani dan Beining pada tahun 2023 yang menjelaskan tentang inkonsistensi data. Di sini menjelaskan tentang studi di Indomaret Kota Jambi yang menemukan inkonsistensi antar fisik dan catatan sistem karena minimnya pengawasan dan kesalahan input. Menyarankan pelatihan staf komprehensif. Yang ketiga ada persepsi penggunaan. Penelitian ini diteliti oleh Nur Fadilah pada tahun 2024, menjelaskan tentang kualitas sistem informasi akuntansi dipengaruhi oleh persepsi, manfaat, dan pemahaman staf. Kurangnya pelatihan teknis menjadi penyebab rendahnya efektivitas SIA. Yang terakhir penelitian oleh Sugiono pada tahun 2017 yang berjudul Manajemen Persediaan. Penelitian ini menjelaskan tentang retail modern membutuhkan sistem persediaan akurat untuk menghindari overstock dan stock out, serta penerapan metode seperti Economic Order Quantity atau EOQ yang terintegrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka dan hipotesis penelitiannya. Yang pertama, kerangka penelitian. Efektivitas SIA persediaan X diukur dari akurasi, integrasi, dan kompetensi SDM. Ini diasumsikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Y yang mencakup relevansi, keandalan, keterbandingan, dan ketepatan waktu. Ketidakefektifan dapat menyebabkan inkonsistensi data dan berdampak negatif pada laporan keuangan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara efektivitas SIA persediaan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya adalah HI. HI menjelaskan tentang terdapat pengaruh signifikan antara efektivitas SIA persediaan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Di sini ada 4 metode penelitian, yaitu yang pertama jenis dan pendekatan. Penelitian kuantitatif asosiatif untuk menguji hubungan dan pengaruh variabel. Ini memastikan kesimpulan generalisasi dan analisis statistik. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Karyawan Indomaret, bagian operasional atau akuntansi. Yang kedua ada sampel. Purposive
sampling atau masa kerja minimal 1 tahun yang terlibat langsung pada sistem informasi akuntansi. Yang ketiga ada pengumpulan data atau kuesioner tertutup skala Likert, yaitu wawancara semi terstruktur dengan responder kunci dan studi dokumentasi pada laporan, audit, dan SOP. Selanjutnya yang terakhir ada analisis data, yaitu uji validasi dan reliabilitas untuk uji asumsi klasik, normalitas, linearitas, dan kendasisitas untuk menguji T parsial menggunakan SPSS dan Excel. Terakhir, kesimpulan dan implikasinya adalah yang pertama, uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana, yaitu HI diterima jika p-value kurang dari 0,05. Ini menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Jika HI diterima, efektivitas SIA persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya ada implikasi, yaitu sistem informasi akuntansi persediaan yang efektif krusial untuk akuntabilitas, kepercayaan, stakeholder, dan pengambilan keputusan manajerial berbasis data. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan berbicara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.